Hai, Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah hadir di channel YouTube Asa Janati. Sebelum lanjut ke ceritanya, sempatkan dulu untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Tespek ART-ku. Bab 4, di ruangan itu. Kali ini otakku benar-benar mendidih, seperti sebuah mahma yang siap diledakkan kuat-kuat ke angkasa. Aku bahkan tak mampu lagi mencerna kata demi kata yang sedang mereka bicarakan saat ini. Yang kupahami, mereka berdua ternyata tidak hanya menjalin sebuah affair, tapi sudah menikah. Aku berbalik, berlari menuju kamar tamu paling ujung, lalu menguncinya dan meluapkan semua emosi agar bisa meredamnya lebih cepat. Aku benar-benar dibohongi oleh suamiku sendiri. Entah sudah sejak kapan hubungan itu dimulai dan sejak kapan mereka menikah. Aku benar-benar tak tahu. Canggih sekali akting mereka. Sampai aku mengetahui keberadaan tespek itu dan baru menyadari ada yang tak beres di rumah ini. Kupikir kecurigaanku kepada Inem tak akan mengantarkanku pada sebuah fakta sejauh ini. Gila, suamiku sendiri berselingkuh di dalam rumahnya, di mana ada anak dan istrinya berada. Seleranya begitu rendah, hanya berani berselingkuh dengan seorang pembantu cantik. Kuusap air mataku dengan kasar. Tak perlu ada kesedihan berlarut untuk sebuah pengkhianatan dari seorang pecundang. Aku pergi ke kamar, mengambil gawaiku dan menekan tombol pengambilan video. Kurekam wajahku sendiri yang sudah sembab dengan air mata. Pukul 1:30 malam. Jika video ini sudah sampai kepada siapapun yang melihat, berarti aku sudah rela membagikan kisah hidupku kepada siapa saja untuk dijadikan pelajaran. Jangan pernah percaya kepada suami kita 100%, sesetia apapun dia, sesayang apapun pada istri dan anak-anaknya. Sisakan ketidakpercayaan padanya beberapa persen untuk sebuah kewaspadaan, dan jangan pernah membiarkan suami tinggal berdua dengan seseorang yang bukan mahramnya, terutama seorang ART muda yang bisa saja dia tidak tahu diri. Kali ini ku ajak kalian melihat sebuah fakta rumah tanggaku. Hingga pada hitungan ke-90, aku tak sanggup lagi mendengar desahan yang makin bersahut-sahutan itu. Memilih untuk berbalik ke kamar bersama anak-anak. Aku menangis memeluk kedua buah hatiku. Aku tahu harusnya tak ada tangisan lagi, tak ada kesedihan lagi. Tapi ternyata aku tetaplah wanita yang cengeng. Ya, aku cengeng. Tapi aku pastikan aku kuat. Aku tak rapuh. Aku masih mampu menjalani esok hari dengan baik-baik saja. Kulihat rekaman pada gawaiku. Satu bukti tak terbantahkan ada dalam genggamanku. Ternyata rekaman gawai ini melalui lubang angin pintu kamar Inem berhasil menunjukkan jelas-jelas perselingkuhan kedua manusia keji itu. Terlihat adegan Mas Angga sedang mengusap air mata Inem. Membelainya, juga adegan lain yang sangat tak pantas dilakukan antara lelaki beristri dengan wanita lain. Ya, bagiku hubungan mereka tetaplah suatu hubungan yang haram. Karena bisa kupastikan Inem menikah dengan Mas Angga bukan diwalikan oleh ayah kandungnya. Sebab tak akan mungkin ayahnya merestui. Aku sangat kenal dengan Pak Jono. Beliau sampai sujud-sujud ketika rumah Inem yang awalnya berdinding geribik jadi berdinding semen 50%-nya. Jadi jelas pernikahan Mas Angga dan Inem adalah pernikahan tak sah. Dan itu tak ada bedanya dengan hubungan yang haram. Ya Allah Mas, seterbuai itu kamu dengan seorang wanita muda. Pagi yang mendung, langit tampak gelap. Aku duduk di meja makan, sudah dengan pakaian kerja yang rapi.
Mas Angga duduk di hadapanku dengan wajah yang lesu. Mungkin dia lelah. Aku mencoba menyikapinya sebiasa mungkin. Wajahmu sembab, Dek. Akhirnya ia menyapaku. Aku diam saja. Dek, kok diam? 3 detik baru ku jawab. Ya. Mungkin karena tadi aku mencoba memakai softland. Mungkin karena sudah jarang pakai, jadi air mata netes terus. Alhasil sembab. Aku menjawab dengan tak menatapnya. Ia diam. Kuharap lelaki tampan berwajah oval di hadapanku ini masih mempercayai ucapanku. Ia masih diam. Aku meliriknya. Ia menatapku. Mas ambilin obat tetes ya, biar agak enakan. Gak usah mas, nanti juga sembuh. Mas khawatir iritasi, lagian obatnya dingin, jadi sembabnya juga bisa hilang. Ia bangkit, membuka lemari obat. Mas Angga memegang kepalaku perlahan, lalu membungkuk. Mendongak dan tanya, Dek. Cairan itu menetes 2 kali di setiap mata. Preng! Suara piring terjatuh. Aku tersentak. Lalu melongo berbarengan ke arah Inem yang juga menatap aku dan Mas Angga. Kupastikan dia cemburu melihat adeganku dan Mas Angga barusan. Kenapa, Nem? Tanya Mas Angga. Inem hanya diam. Ia lalu melengos dengan tatapan kesal. Kamu kenapa sih, Nem? Kok aneh pagi ini? Tanyaku. Dia yang memecahkan piring tapi wajahnya musam seperti emosi. Kamu sakit, Nem? Sudah, kalau sakit istirahat aja di kamar. Gak usah cuci piring. Kan itu kerjaan Yusiti. Lelaki ini lembut berkata. Aku yakin lelaki di hadapanku ini tak enak hati melihat istri mudanya itu cemberut karena cemburu. Ia masih diam. Sini, Nem, kamu sarapan aja dulu. Sini, duduk di sini sama-sama, ujarku. Aku memang tak membeda-bedakannya sejak dulu. Sarapan pagi bersama Inem juga anak-anak adalah hal biasa. Sayangnya pagi ini anak-anak belum bangun, mungkin sebentar lagi. Bangun lalu pergi sekolah. Sebenci apapun aku pada Inem, ia masih di dalam rumah ini, menjaga anak-anakku. Aku mengkhawatirkan keselamatan Sevina dan Hanifa seandainya aku gegabah dengan Inem. Tunggu saja, akan ada saatnya memuaskan pembalasanku padanya nanti. Tiba-tiba Inem berlari ke kamar mandi, lalu mengeluarkan erangan seperti ingin muntah. Wek, wek, wek. Mas Angga menatapku, dan aku menatapnya. Aku ingin tahu apa reaksi Mas Angga melihat Inem seperti itu. Di dalam kamar mandi, Inem masih terus berusaha mengeluarkan isi perutnya. Sesekali terhenti, sesekali berjackpot lagi. Mas, tolong aku mual. Tolong aku, Mas, ucap Inem. Sontak aku kaget, dan Mas Angga langsung terperanjat kuat. Matanya membulat menatapku, sembali menelan ludah. Aku menyedakapkan kedua tanganku menatapnya tajam. Mati kamu, Mas. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share.